Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film samurai yang menurut Mimin terhebat antara yang lainnya. Menceritakan seorang ksatria pedang yang membalaskan dendam beberapa orang. Ksatria tersebut harus melawan seorang ketua klan yang beranggotakan puluhan mungkin ratusan prajurit, bahkan lebih. Di perjalanan balas dendamnya, beliau berhasil membuat sebuah tim samurai yang beranggotakan 13, sama halnya dengan judul film ini, yaitu 13 Samurai, di mana klan tersebut sudah memporak-porandakan desa hingga negaranya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, agar Mimin semakin semangat membahas film-film rekomendasi lainnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang ksatria samurai yang sedang melakukan tradisi samurai, yaitu harakiri. Seorang samurai ketua klan Akashi bernama Yuji, atau biasa disebut dengan Mamiya, melakukan harakiri pada tahun 5 Maret 1884. Mamiya melakukan harakiri untuk shogun dan menentang ketuanya, yaitu Naritsugu. Lalu ketua Dewan Shogun yang bernama Doi akhirnya datang ke kediaman dan memberikan sebuah informasi. Dan Shogun memerintahkan untuk semua dewan kerajaan menyelesaikan masalah persaudaraan ini dengan diam-diam. Para dewan tertinggi menceritakan apa yang telah terjadi terhadap Mamiya yang melakukan harakiri dan telah merenggut nyawanya. Ternyata ketua dewan telah mengetahui perihal harakirinya Mamiya dan sangat dihormati kepergiannya. Di suatu hari, Tuan Doi mendatangi sebuah dojo milik Yuki Makino dan menanyakan perihal masalah Yuki dengan Naritsugu. Dan ksatria itu menjelaskan bahwa Naritsugu harus mundur dikarenakan tidak layak menjadi pewaris shogun. Doi membantah itu karena shogun telah menunjuk Naritsugu sebagai penasehat seniornya. Dan Tuan Doi memerintahkan seorang untuk berbicara dengan Yuki, yaitu Shimada Shinzaemon, atau disebut dengan Shinzaemon. Shinzaemon menanyakan tentang insiden Akashi dengan Len Owari, dan Yuki akan menjelaskan semuanya. Beberapa tahun lamanya, Tuan Naritsugu dari klan Akashi tinggal bermalam di Kisou, di kediaman rumahnya. Tuan Naritsugu adalah putra dari mantan shogun. Semua orang di kota tersebut diundang untuk perjamuan besar itu. Makanan hingga hiburan dipersembahkan kepada Tuan Naritsugu. Dan seorang istri dari anak Yuki bernama Chise diperintahkan untuk mengantarkan hidangan pada Tuan Naritsugu. Tetapi Tuan Naritsugu malah menjambak Chise dan menyeretnya ke dalam sebuah kamar dan memaksanya untuk melakukan hubungan. Dan terdengar teriakan-teriakan yang sangat keras yang terdengar oleh suaminya. Dia pun bergegas menghampiri teriakan istrinya itu hingga ditemukan Tuan Naritsugu telah memaksanya berhubungan. Ketika dia menghampiri istrinya, tiba-tiba samurai mendarat di tubuhnya. Naritsugu menghabisi dengan membabi buta di depan istrinya. Chise yang sangat hancur melihat suaminya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan menebas lehernya sendiri hingga tiada. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Yuki, ayahnya, bahwa anak dan menantunya dihabisi di rumahnya sendiri oleh Tuan Naritsugu. Setelah mendengar cerita itu, Shinzaemon diminta untuk mendatangi Tuan Doi kembali. Shinzaemon diberikan mandat untuk menghentikan kegiatan Naritsugu yang sangat sudah di luar batas. Tuan Doi membawa seorang wanita malang, korban dari kegilaan Naritsugu, yang dipotong seluruh lengan dan kakinya hingga lidahnya untuk dijadikan mainan. Dan keluarganya pun dihabisi tanpa tersisa. Lihat itu, Shinzaemon geram dan berjanji akan menghentikan perbuatan keji Naritsugu yang sudah di luar batas normal. Lalu Shin diperlihatkan Naritsugu sedang membantai keluarga keturunan dari Mamiya, ksatria yang melakukan harakiri dulu. Dia mengikat semua anggota keluarga dan memanahnya hidup-hidup hingga tak tersisa. Naritsugu semakin tak terkendali, dan Naritsugu menentang Dewan Ketua Doi untuk menghentikan aksinya. Dan Naritsugu berharap tak lama lagi klan dia akan mewariskan tahtanya dari kekaisaran shogun. Para panglima perang Naritsugu pun sangat mendukung aksi dari tuannya, karena beliau anak dari mantan keluarga shogun, dan mereka mengkhawatirkan Dewan Perwakilan Tuan Doi merencanakan sesuatu untuk menghentikan aksi tuannya. Dan mereka memerintahkan anak buahnya untuk menjadi mata-mata di Dewan Perwakilan Tuan Doi agar berjaga-jaga untuk kedepannya. Akhirnya mereka mendapatkan beberapa daftar nama tamu yang sempat Dewan Perwakilan Doi temui. Dan mereka kaget ketika melihat nama Shinzaemon. Shinzaemon terkenal ahli pedang yang sangat hebat dan namanya sempat jadi legenda di negaranya. Dan ini menjadi bencana besar apabila Dewan Perwakilan Doi mengajak Shinzaemon untuk menghentikan aksi tuannya. Lalu Shin diperlihatkan seorang pemuda bernama Hirayama. Dia adalah anak angkat sekaligus anak didik dari Shinzaemon. Dia dilatih ilmu pedang oleh Shinzaemon lebih dari 10 tahun lamanya. Dan Hirayama berjanji akan menebus jasa Shinzaemon walaupun dengan nyawanya. Hirayama dipertemukan oleh rekan Shinzaemon. Mereka sedang mencari para samurai yang hebat untuk dijadikan sebuah kesatuan yang bisa menghentikan aksi dari Naritsugu. Lalu mereka menemukan beberapa pendekar-pendekar pedang di berbagai penjuru jasa yang bisa memperkuat tim Shinzaemon untuk menghentikan Naritsugu dari klan Akashima.
Setelah perbincangan tim Shinjaemon selesai, seorang dari tim Shinjaemon dikelilingi oleh beberapa klan Akashima. Tak lama, Hirayama pun datang dan menghabisi semua klan Akashima yang mengganggu rekannya tersebut. Dan tim Akashima kaget. Keenam timnya dihabisi oleh 2 orang pendekar dari Shinjaemon. Semakin takut tim Akashima terhadap klan Shinjaemon. Lalu Shin terlihat beberapa Yakuza sedang melakukan permainan taruhan, di mana ada seorang pria yang sedang bersenang-senang dengan para geisha setelah selesai bermain taruhan uang. Dan tak disangka Shinjaemon sedang mencari keponakannya yang bernama Shinrokuro. Shinjaemon menceritakan aksi besarnya menghadang tim Akashima dan mengajak Shinrokuro untuk bergabung dengannya. Setelah itu, di perjalanan pulang, Shinrokuro dihadang oleh beberapa orang jahat yang ingin merampas uangnya. Ternyata Shinrokuro ahli bela diri. Dia melumpuhkan semua penjahat itu dan memberikan beberapa uang koin. Shin berlanjut ke dalam sebuah rumah, di mana seorang wanita geisha, yaitu istri dari Shinrokuro. Shinrokuro menjelaskan kepadanya bahwa ia akan pergi membantu pamannya, yaitu Shinjaemon, dan istrinya dengan berat hati melepaskan kepergian Shinrokuro dan mendoakannya semoga tidak gugur di medan perang. Lanjut, Shinjaemon mendapatkan 2 orang ksatria pedang lainnya yang dia dapat dari beberapa desa. Tak lama, Shinrokuro datang dengan gagah berani menghampiri Shinjaemon. Shinjaemon sangat bangga atas bergabungnya Shinrokuro ke dalam timnya. Hari demi hari mereka saling mengasah ilmu pedangnya dan berlatih berduel satu sama lain. Dari mulai mengasah ilmu pedang hingga membuat bom rakitan. Dan ketika Shinjaemon sedang melakukan sebuah strategi penyerangan, tak lama datang seorang ksatria pedang yang memanggil-manggil namanya Shinjaemon. Ternyata dialah Miwari, seorang ksatria samurai yang dulu pernah dikalahkan oleh Shinjaemon. Miwari mengancam aksi Shinjaemon yang ingin menghentikan aksi tuannya. Di Suasin, diperlihatkan Tuan Haritsugu sedang menyantap makanan. Dan ada yang beda dari cara memakannya. Memperlihatkan bahwa beliau adalah orang aneh dan aksi dari klan Akashi semakin di luar kendali. Mereka semakin memperbesar dan jumlah pasukannya. Mereka semakin bertambah di setiap desa mereka jajah. Mereka selalu memaksa para budak untuk ikut bergabung di klannya. Sementara itu, tim Shinjaemon pun semakin matang membuat beberapa strategi penyerangan kepada tim Akashima. Shinjaemon membuat strategi penyergapan hingga penyerangan yang dinilai sulit untuk dilakukan karena mereka menggunakan jalur hutan dan sungai untuk melalui jalannya. Keesokan harinya, mereka bergegas pergi dan ketika mereka melewati sebuah desa, mereka disambut oleh banyak ksatria pedang dan ternyata mereka adalah pemberontak bayaran yang disewa oleh klan Akashi untuk menghentikan aksi dari tim Shinjaemon. Aksi tim pemberontak dihentikan dan perlahan mereka dihabisi oleh tim Shinjaemon. Perjalanan pun dilanjutkan melalui jalur hutan di mana mereka harus melewati beberapa trek yang sulit. Tak sedikit beberapa hewan berbahaya pun ditemukan oleh mereka di sana. Di perjalanan, mereka melihat seorang pria yang sedang bergelantung terperangkap di atas pohon. Dan dia berhasil diselamatkan dan diberi minum oleh mereka. Ternyata dia adalah seorang pemburu hewan liar yang sedang terperangkap oleh jebakannya sendiri. Dia menawarkan diri untuk mengantarkan tim Shinjaemon menuju lokasi yang mereka inginkan. Karena dia sangat paham trek dan jalur dalam hutan tersebut. Karena insting pemburunya sangat tajam, perjalanan sering terganggu karena adanya hewan yang menarik perhatian pria tersebut. Tim Akashima akhirnya sampai di desa di mana desa itu dipimpin oleh Tuan Yuki, di mana Naritsugu dulu pernah menghabisi anak dan menantunya Yuki di depan matanya sendiri. Dan Yuki menolak untuk memberikan akses jalan ke klan Akashima. Naritsugu kaget ketika Yuki mempunyai tim bersenjata lengkap dan memilih mundur. Dan beberapa penasihat klan Akashima berkesimpulan mereka harus memilih jalan lain dan saling berdebat satu sama lain. Yuki yang saat itu memberikan jiwa dan raganya terhadap Shogun melakukan ritual harakiri dan memberikan jiwanya kepada Shogun karena dia sudah melakukan hal benar, yaitu menahan klan Akashima. Perjalanan tim Shinjaemon berlanjut, di mana mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan dan sampai di tempat yang mereka inginkan. Dan pria liar tersebut ingin bergabung dengan tim Shinjaemon untuk membantu mereka melawan klan Akashima. Walaupun dia tidak mempunyai keahlian memakai pedang, dan Shinjaemon menghargai keinginannya, ini mereka berjumlah 13 orang sesuai dengan judulnya 13 samurai. Akhirnya tim Shinjaemon tiba di desa, di mana mereka akan melakukan aksi jebakan hingga pertempuran besar di desa tersebut dengan klan Akashima. Mereka disambut hangat oleh kepala desa tersebut dan menawarkan penginapan hingga tempat melepas dahaga pria dewasa. Aksi pembangunan dan pembuatan beberapa jebakan pun dilakukan. Pada malam hari, di saat hasrat tinggi lelaki
hutan itu pergi ke sebuah dojo untuk menyalurkan hasratnya, hingga beberapa wanita tak sanggup melayaninya. Hingga akhirnya bapak kepala desa pun dihantam parah olehnya. Besoknya tim dari Shinzaemon mendengar pergerakan dari klan Akashima, di mana mereka tak lama lagi akan melalui jalur desa ini. Tim bergegas menyelesaikan pembuatan beberapa jebakan, hingga persiapan amunisi peperangan. Beberapa hari pun tiba, tim Akashima tak kunjung datang. Mereka takut informasi yang mereka dengar itu salah. Mereka takut tim Akashima tidak akan melalui desa ini, melainkan melalui jalan lainnya. Ketika mereka sudah merasa putus asa, tak lama seorang pasukan Shinzaemon melihat gerombolan pasukan Akashima sedang menuju arah desa ini. Jumlah klan Akashima sangatlah banyak. Tim Shinzaemon hampir tidak mempercayai bahwa besarnya klan Akashima, tapi itu tidak membuat goyah tim Shinzaemon. Mereka akan tetap melawan mereka walau hanya 13 orang. Saat klan Akashima tiba di jembatan penyeberangan desa, salah seorang dari tim Akashima mencoba mengecek keadaan desa. Tersebut. Ditakutkan adanya hal yang membahayakan untuk tuannya. Ternyata keadaan aman dan mereka mulai memasuki desa. Tak disangka pengawal Tuan Naritsugu melihat gerombolan samurai sedang berlari ke arah hutan dan sangat mencurigakan. Ternyata mereka paham ini adalah perangkap. Saat mereka ingin memutar balik, jembatan diledakkan dan beberapa kayu melaju dan membuat dinding pemisah antara beberapa kelompok mereka. Tak lama beberapa banteng pun lari dengan badan berapi-api. Sang banteng menabrak klan Akashima dengan liar dan beberapa bom pun meledak tepat di kerumunan tim Akashima. Dilanjut beberapa tim dari Shinzaemon melepaskan panah mereka dari atas bangunan dan menghabisi beberapa pasukan dari tim Akashima. Sungguh strategi yang sangat cerdik menghabisi ratusan pasukan hanya dengan 13 orang. Sedikit demi sedikit pasukan Akashima gugur dalam peperangan dan para anggota Shinzaemon mulai turun dan melayangkan samurai tajam kepada pasukan Akashima. Mereka menghabisi satu demi satu tim Akashima dengan ilmu bela diri pedangnya. Tak mau kalah, seorang pria liar dari hutan pun ikut turun dan menghabisi para klan Akashima dengan menggunakan ayunan batu yang diikatnya. Akhirnya ketua klan dari Akashima yaitu Naritsugu terpojok dan Shinzaemon tak lama mengeluarkan pedangnya. Dan dia berkata, tolong habisi orang yang melewatiku kepada Ogura, salah seorang timnya, dan jangan biarkan satupun hidup. Ternyata tim Akashima bertambah dan Shinzaemon kesulitan untuk menghabisi ketua tersebut, dan memilih untuk mencari ruang kosong agar dapat menghabisi para pasukan dengan mudah. Dan di posisi lainnya, para tim dari Shinzaemon sedang bertarung hebat menghabisi para pasukan dari klan Akashima. Tak disangka, salah seorang anggota dari Shinzaemon yaitu Hyoki terkena hundusan pedang dari belakangnya. Dia pun akhirnya sekarat. Dan di sisi lain, Ishizuka, kesatria dari anggota Shinzaemon pun sudah mulai kelelahan menghadapi pasukan dari klan Akashima dan akhirnya mengembuskan nafasnya. Jiro yang melihat hal itu tak tega dan marah melihat rekannya. Dia membabi buta melawan tim Akashima dengan pedangnya. Waktu demi waktu, beberapa tim dari Shinzaemon mulai berguguran. Aksi membela demi pemerintahan ini mempertaruhkan semua jiwa dan raga para tim Shinzaemon dengan tujuan yang mulia, yaitu menghentikan aksi kejam dari Akashima yang sangat merugikan banyak masyarakat Jepang di kala itu. Satu demi satu anggota Shinzaemon pun mulai berguguran. Hingga tinggal beberapa saja anggota dari Shinzaemon yang tersisa. Salah satunya pria hutan ini, ketua dari Akashima melemparkan pedang kecil tajam tepat di lehernya pria tersebut. Dan pengawalnya menebas kakinya dan pria tersebut tak tertolong. Dan akhirnya pada saat Tuan Akashima berhasil menemukan jalan keluar, mereka dihadang oleh Shinzaemon. Sang pengawalnya sangat marah kepada Shinzaemon. Dia bingung mengapa Shinzaemon sangat ingin menghabisi tuannya. Shinzaemon berkata dia akan menghentikan perbuatan biadab tuannya dan ingin membalaskan dendam untuk semua orang yang telah dihabisi olehnya. Dan pengawal tersebut mengajak Shinzaemon untuk duel dengannya sebelum Shinzaemon menyentuh tuannya. Tak butuh lama, Shinzaemon menghabisi pengawal tersebut hingga kepalanya terlepas dari badannya. Dan ketika dua orang penjaga tuannya itu ingin ikut campur, Shinrakuro dengan cepat menghabisi kedua pengawal tersebut. Ketua Akashima malah menendang kepala pengawalnya. Terlihat berapa tidak sopannya beliau. Padahal pengawalnya sudah memberikan nyawanya untuk melindungi dia. Shinzaemon perlahan mendekat kepada ketua Akashima tersebut. Dia dengan sengaja diam ketika ketua Akashima menghunuskan pedang ke tubuhnya. Dan dibalas oleh Shinzaemon yang menghunuskan pedangnya ke tubuh dari tua klan Akashima tersebut.
dan mengoyak pedangnya pada saat tertancap dan dilepaskannya. Ketua klan Akashima merangkak kesakitan dan sekarat. Shinzaemon dengan luka tusukan di tubuhnya perlahan menghampiri ketua klan Akashima tersebut dan menebas lehernya hingga terpental kepalanya. Tak lama Shinzaemon pun sekarat dan tak tertolong. Hingga tinggal tersisa Shinrokuro sendiri dan melihat pertempuran ini menumpahkan banyak darah dan nyawa. Beberapa pemandangan yang sangat sadis. Beberapa pemandangan yang sangat luar biasa, di mana terlihat puluhan jiwa yang gugur dan hingga rumah yang terbakar. Terdengar teriakan seorang pria, yaitu pria liar yang berasal dari hutan. Shinrokuro pun heran, karena dia melihat sendiri bahwa dia telah gugur di medan perang. Ternyata dia memiliki ilmu kebal dan abadi. Tak lama seorang pria liar itu pun kembali pulang ke tempat asalnya, yaitu di hutan. Dan Shinrokuro pun bangga telah menyelesaikan misi yang diberikan mandat oleh tim Dewan Doi dari Shogun untuk menghentikan aksi dari klan Akashima. Shinrokuro pun pulang ke rumah dan melanjutkan kehidupannya bersama istri geishanya. Sekian guys. Thanks for watching.